Fakadzalika la tuqbalu ibadatul abidi mukrahan, begitu juga dengan ibadahnya seorang hamba dalam keadaan terpaksa, itu pun juga sama, tidak diterima. Ya kalau berbicara pahala kan kemarin ya, berbicara pahala mah boleh saja. Nah tetapi untuk ibadah ini atau zikir, suatu zikir yang dapat menaikkan tingkatan, menaikkan kelas kita dari kelas yang rendah ke yang lebih tinggi, itu nggak ngefek ke sana, karena pada hakikatnya buah daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, khususnya zikir, karena zikir itu adalah salah satu dari pondasi thariqah, bahkan umdatut thariq al-iktsar min dzikrillah, bahkan pondasi utama dalam thariqah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Sementara ketika zikirnya itu asal-asalan, zikirnya itu tidak totalitas, tidak fokus, hanya setengah hati, dari mana dia akan mendapatkan kenaikan kelas, kenaikan tingkatan? Mual, meskipun dari sisi pahala itu dapat, ya kan? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya masih sukan teh iya gering Ustaz, masih gering doang. Nah di dia, mama di dia mama. Adab yang ke-35, di mana seorang murid, masih belum beres nih adab yang ke-35, yaitu seorang murid tidak boleh meninggalkan majelis zikir. Artinya dia zikirnya harus di tempat yang khusus untuk berzikir, dan jangan mentang-mentang sudah di talqin latifah atau muraqabah kemudian seorang Mama Rosid itu nggak mau zikir la ilaha illallah. Oh itu harus ada tuh ya. Itu tetap baik mamanya. Jangan udah sebut korobah husnanan ya. Ya. Gitu. Karena muraqabah. Karena makamnya belum nyampe pada makam musyahadah dan hudur. Sehingga kita harus nanti bahasa kemari ate kita harus jujur dengan diri sendiri ya. Atau tahu diri lah. Tahu diri. Nah, soalnya itu adalah pondasi utama bagi seorang murid. Oke. Masih pada pembahasan itu, di mana di sini Syekh Abdullah Basyar ini mengutip dari Syekh Zafitin, Syekh Zafita Sahaita. Oke, di tangan. Beliau mengatakan kullu dzikrin la yamtaddu zamanuh fa huwa qat'am alladzi la yasuddu jaw'atal akil. Setiap zikir yang masa atau waktu zikirnya itu hanya sebentar, maka itu seperti makanan yang tidak mengenyangkan. Orang lapar, kita lapar, mohon kita lapar. Tapi makannya makan apa yang nggak bikin kenyang tuh kerupuk. Makan kerupuk meskipun satu black nggak bikin kenyang. Begitu juga dengan seseorang yang berzikir tapi zikirnya itu cuma sebentar doang. Zikir cuma 2 menit, 3 menit lah. Dan orang tanya, nah gimana mau kenyang ini kerohanian kita? Nggak bakalan kenyang. Makanya nggak tumbuh-tumbuh gitu, kurang gizi. Kurang gizi itu lantaran apa? Lantaran makanan kerohanian kita yang berupa zikir itu cuma sebentar. Gitu. Nah makanya kalau zikir tuh yang lama gitu ya. Setengah jam gitu minimal gitunya, setengah jam kayak segedeng tamah. Karena apa? Karena kalau tidak banyak, ya kerohanian kita nggak akan kenyang-kenyang gitu. Artinya nggak akan tumbuh. Ya namanya fisik yang membutuhkan makanan yang dapat mengenyangkan, yang mengandung karbohidrat, nutrisi segala macam. Itu dibutuhkan oleh fisik kita. Begitu juga dengan kerohanian kita, itu juga membutuhkan nutrisi. Salah satunya adalah dengan zikir yang panjang waktunya. Tapi menserak kumaha eta?
Iya, di kolom di hati. Oh gitu, mesra di hati baiknya. Oke. Itu ada gangguan mana? Ah. Boleh paksa-paksa. Enak, enak. Wa kana yaqulu minal adab alla yaskuta dzakir madama yastalizu bidzikri, dan termasuk dari adab bagi seorang murid. Seorang murid itu selagi dia itu masih merasakan kelezatan zikir, ya tidak boleh tidak boleh berhenti. Ya kan? Jadi misalkan mama zikir mulai dari habis isya, setar mulai dari jam 7:30, itu merasakan kelezatan yang luar biasa, kayak orang berpacaran gitu kan. Gimana sih yang namanya orang pacaran mah, ya kan, dengan kekasihnya, kemudian ngobrol bareng, berduaan, bersepian, ciuman, segala macam tanya. Bermesraan bela. Romantis. Romantis. Itu awet kalau lama. Nah, begitu juga dengan seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia merasakan kelezatan zikir, ulawaka dipotong. Itu. Kenapa? Ya karena itu termasuk sul adab nanti ujungnya. Karena itu adab ini. Ini adalah adab, gitu kan? Selagi kita ini berzikir, kemudian merasa kelezatan zikir, merasakan kelezatan zikir, ya tuh udah terusin aja, lanjut sampai bosan. Walaupun Gitu. si imam udah berhenti. Ditinggalkan pada musiman. Oke. Fa in hasalalahu malalun, nah baru. Ketika sudah bosan, baru faminal adab as-sukut, baru di stop. Bosan ya aing lanjung ya. Mikiran rokok, mikiran kopi, ya tegablek-gablek ya rokok jeung kopi na. Gitu kan? Lanjung teh mah. Kau macam ngaliwat. Kau macam ngaliwat. Nah makanya kalau bosan gimana? Atau udah berhenti. Kemudian setelah berhenti apa? Atau udah pindah kepada zikir yang lain. Karena kalau dipaksakan itu seperti seseorang yang dalam keadaan kenyang, itu diisi terus. Perut kita udah kenyang, tapi diisi terus. Ayo berpiring-piring. Nah, ongkek, ya kan? Sehingga seseorang yang terlalu kenyang atau kenyang, ya kan? Dan kekenyangan tersebut dapat membuat atau menghilangkan kekhusyuan yang ada dalam diri kita. Maka jangan buru-buru sholat dulu, jangan buru-buru zikir dulu, kecuali setelah makanan yang ada di perut itu sudah dicerna. Sehingga ketika dia berzikir, ketika dia sholat, itu dalam keadaan nyaman. Gitu, seperti orang yang kebelet ngising, kebelet pipis, buang air kecil atau buang air besar. Udah mah dia kebelet buang air besar, disuruh zikir, waktu gini-gini aja nggak nyaman, gitu kan? Waduh, nahan ya, bisa keluar ya. Bahaya nanti kalau keluar, gitu kan? Sholat pun sama, udah tahu dia udah kebelet BAB, maksain pengen ikut sholat jamaah biar supaya ulah dicari kanan. Aduh salah sama fikih, gitu kan? Nah makanya seseorang yang dalam keadaan kenyang yang dapat mengganggu kekhusyuannya itu lebih baik diam dulu. Ulah waka sholat, ulah waka zikir. Jangan buru sholat, jangan buru zikir, ya kan? Wadzalika li anna jawarihahu takunu asih. Ya karena ketika kita ini bosan untuk berzikir, otomatis ketika dipaksakan maka anggota badannya itu seakan-akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena ketika dia menghadapkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dalam keadaan sempurna. Harusnya kan ketika seorang itu berzikir, itu kan ada tuh yang udah lewat mengenai adab-adab zikir. Salah satunya itu adalah kita dalam keadaan tenang nyaman. Tidak terlalu lapar, tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak nahan kencing, tidak nahan BAB, ya kan? Tidak nahan hayang ngerokok, tidak nahan pengen ngopi. Tapi dalam keadaan plong, meskipun dalam diri kita atau kita ini masih memiliki banyak masalah. Harus tenang dulu.
Kenapa? Karena kalau kita itu dalam keadaan tenang, maka ketika kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dalam keadaan sempurna. Gitu. Karena kalau dipaksakan maka itu seperti ibadahnya orang yang terpaksa. Namanya ibadah orang yang terpaksa ya malah indah. Jangankan ibadah yang terpaksa, kerja terpaksa setengah hati itu nggak benar itu kerjaannya. Kamu yang kalem aja. Nah, kamu hayam ke alam, gitu. Lebih mengendak. Nah, tinggal sekarang ditanya ini kepada Mama Rosid ini. Kita bertanya kepada Mama Rosid ini. Mama Rosid ini ngaji setengah hati atau enggak? Enggak, pengen bisa ini. Oh, nah berat. Dalam setengah hati mau nggak saya tidur lagi nih. Oh gitu. Komen HP. Ah, mending gitunya. Dalam setengah hati. Sekalian ulah sekali ya. Sekalian ulah. Gitu. Oh, siap. Ibadahnya orang yang terpaksa, ya, dengan seseorang yang ketika berzikir itu dalam keadaan bosan tetapi selalu dipaksakan, efek, gitu. Sebagaimana fakama la yuqbalu islamu dzimmi mukrahan, sebagaimana Islamnya orang yang ahli zimmah dalam keadaan terpaksa. Jadi orang ahli zimmah itu apa sih? Orang yang ahli zimmah itu adalah orang kafir dan dia berada pada naungan negara Islam. Itu zimmi. Kalau di Indonesia karena pemerintahnya bukan pemerintahan Islam, nggak ada zimmi-zimmian di Indonesia mah. Nggak ada zimmi-zimmian. Itu. Nah, orang zimmi, namanya orang kafir lah. Orang kafir itu dipaksa untuk Islam. Nggak jadi, nggak bisa. Nggak bisa. Fakadzalika la tuqbalu ibadatul abidi mukrahan. Begitu juga dengan ibadahnya seorang hamba dalam keadaan terpaksa, itu pun juga sama, tidak diterima. Ya kalau berbicara pahala kan kemarin ya. Berbicara pahala mah boleh saja. Nah, tetapi untuk ibadah ini atau zikir, suatu zikir yang dapat menaikkan tingkatan, menaikkan kelas kita dari kelas yang rendah ke yang lebih tinggi, itu nggak ngefek ke sana. Karena pada hakikatnya buah daripada ibadah-ibadah yang kita laksanakan, khususnya zikir. Karena zikir itu adalah salah satu dari pondasi thariqah, bahkan umdatut thariq al-iktsar min dzikrillah, bahkan pondasi utama dalam thariqah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Sementara ketika zikirnya itu asal-asalan, zikirnya itu tidak totalitas, tidak fokus, hanya setengah hati, dari mana dia akan mendapatkan kenaikan kelas, kenaikan tingkatan? Mual, meskipun dari sisi pahala itu dapat. Ya, karena pada hakikatnya orang yang ahli tarekat itu tidak berbicara pahala, gitu. Makanya di sini karena dalam diri manusia itu terdapat kebosanan dalam mengamalkan sesuatu amalan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan ibadah-ibadah yang lain atau menawarkan ibadah-ibadah yang lain, wirid-wirid yang lain. Wa min huna nawwa asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam al-aurad al-abad. Jadi wirid-wiridnya itu warna-warni. Tidak hanya la ilaha illallah, tidak hanya Allah Allah, tetapi ada astagfirullah, ada sholawat, ada subhanallah, ada ya hayyu ya qayyum, kemudian ada sholawat dengan warna-warninya sholawat, istighfar, tobat, gitu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, dan seterusnya, warna-warni itu. Dan itu adalah kemurahan dari syariat. Nah, sehingga ketika seseorang itu faman malla an wirdin intaqala ila wirdin akhar walau mafdulan. Ketika seseorang itu sudah bosan dari sebuah wirid, maka dia harus berpindah kepada wirid yang lain, meskipun wirid itu tidak sebanding dengan kualitas atau kekuatan wirid yang awal. Ya misalnya kan afdhaluz zikri, dalam sebuah hadis afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, gitu kan. Kemudian banyaklah di hadis-hadis yang awal mengenai keutamaan zikir, di mana kisah dari Sayyidina Ali yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingin mendapatkan ilmu darimu yang tidak engkau berikan kepada selain diriku. Kemudian kata Rasul,
Qul la ilaha illallah dan seterusnya. Walhasil la ilaha illallah itu merupakan zikran yang paling tinggi bagi kalangan para ahli thariqah. Gitu. Nah, sehingga apa? Zikir-zikir yang lain, mau itu istighfar, mau itu sholawat, mau itu hasbalah, hauqalah, bismillah sekalipun, ataupun zikir-zikir yang lainnya, ataupun wirid-wirid yang lainnya, ataupun yang berupa sholat sekalipun, ya, sholat sunnah khususnya. Nah, ketika kita zikir la ilaha illallah bosan atau pindah nggak apa-apa, astagfirullah, 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 subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, misalnya, nggak masalah. Ya, meskipun kualitas dari tingkatan zikir itu lebih tinggi la ilaha illallah daripada zikir-zikir yang lainnya. Karena kita bosan mengucapkan la ilaha illallah, udah pindah dulu, itu kan? Walau lam yakun indal abdi malun, kecuali jika seseorang itu tidak memiliki kebosanan dalam berzikir. Zikir la ilaha illallah mulai dari isya sampai subuh pun nggak bosan, justru merasa nikmat luar biasa, merasa lezat. Kalau emang seperti itu, atau udah dia itu justru dilarang, lam yunawa lahul aurat. Maka atau lam yunawi, Rasulullah itu tidak memberikan tawaran berupa wirid-wirid yang lain, tetapi balkana bi amrin balkana ya'muruhu bizikrin wahidin ala dawam. Tetapi Rasulullah SAW itu justru memerintahkan si murid itu untuk zikir yang satu saja, mendawamkan zikir yang satu saja seperti zikirnya para malaikat. Jadi kalau malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan, malaikat tasbih terus, kamu tasbih. Siap ya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulai dari perintah itu sampai hari kiamat. Malaikat, kamu istighfar terus. Kamu istighfar terus sampai hari kiamat. Sholat terus, ruku terus, sujud terus, takbir terus, dan seterusnya. Sampai hari kiamat pun seperti itu. Begitu juga dengan seorang murid, ketika dia sudah nyaman, sudah merasakan kelezatan dari satu macam wirid, satu macam zikir, maka nggak masalah. Justru dia memang harus melazimi zikir tersebut, gitu ya. Cuman kan tetap yang namanya zikir, yang namanya wirid itu harus dengan adab, ya, karena memang segala sesuatu jika tanpa adab, meskipun mengandung pahala, itu tidak akan menaikkan, mengangkat derajatnya. Makanya ada sebuah kisah ini dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Ini di tengah pengajian. Jadi waktu itu, kalau yang versi di sini ya, di kitab Fathur Rabbani, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pengajiannya nggak tiap hari. Nggak tiap hari, kenapa? Ya karena kalau di sini versi di Fathur Rabbani itu, misalkan tanggal 1 pengajian, tanggal 2 pengajian, ujuk-ujuk loncat ke tanggal 5, loncat ke tanggal 7, loncat ke tanggal 10, gitu, nggak tiap hari, Tuan Syekh ya, itu. Nah di tengah pengajian, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, soroha rajulun fi majlisih wa qala Allah, Allah, gitu. Tiba-tiba gitu di pengajian. Nah, itu sahabat teman. Oh, muridna apa eta? Muridna Tuan Syekh eta. Terus Tuan Syekh nanya, Saufatus al-anhad, engkau itu akan dipertanyakan, engkau itu mengatakan Allah itu akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Tuhasab dihisab, mengatakan Allah. Tuhasab alaih, engkau mengucapkan Allah, berteriak ya khususnya, berteriak mengucapkan Allah, ditanya itu akan dihisab. Apakah lima kultaria anwa nifakon, apakah engkau itu mengucapkan Allah, dasarnya adalah riya, dasarnya adalah kemunafikan, dasarnya adalah keikhlasan atau kemusyrikan. Tuh, makanya tinggal meluruskan niat saja ini, bukan melarang mamanya. Bukan melarang, bukan, tapi meluruskan niat. Jadi Allah, misalkan karena kita itu takjub dengan sebuah Mama Rosid, seorang wali besar gitu kan dari Labuan, ya, seorang mama gitu loh, seorang kiai besar, seorang wali besar gitu kan.
ahli wilayah gitu, yang kemudian mengatakan Allah tuh ajar tuh ngaranna ge wali ya gitu. Nah, makanya Allah gitu kan. Kemudian hadzal yaum falisun man syaa falyakhruj wa man syaa falyaq'ud. Ya, hari ini adalah hari yang merugikan. Setiap hari manusia itu berada dalam kerugian. Maka barang siapa yang ingin melazimi pengajianku, udah duduk. Barang siapa yang ingin meninggalkanku, atau udah tinggalin. Ya kan? Nah, disitulah di mana letak kehati-hatian dari Tuan Syekh kepada para muridnya, di mana ketika beliau itu menemukan seorang murid yang rada aneh gitu, seakan-akan ada potensi, ada ada indikasi, ada tanda-tanda bahwa si murid itu adalah seorang murid yang di dalam hatinya ada ria, ada pamer, maka langsung diingetin, hati-hati kamu ketika melakukan perbuatan tersebut, karena engkau itu akan dihisap di hari kiamat. Engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah engkau mengatakan itu karena Allah Ta'ala, karena ria, karena munafik, karena syirik, ataupun yang lain? Nah, itu engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan larangan, bukan ini mah. Ini hanya sekedar meluruskan, kita harus meluruskan niat kita ketika kita mengatakan la ilaha illallah, sekalipun mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, mengucapkan Allahu Akbar sekalipun, dalam hati kita itu apa ya? Karena memang banyak dari kita Allahu Akbar ngegebukan batur, gitu kan? Allahu Akbar ngerusak tempat, Allahu Akbar ngebakar rumah orang, ya, dan seterusnya. Atau itu kan bukan salah takbirnya, tetapi salah niatnya. Ini adalah kalimat suci Allahu Akbar, kalimat suci. Tetapi ketika diarahkan kepada hal yang tidak suci, bahkan yang berkaitan tentang syahwat dan hawa nafsu dirinya, egoisme, baik kemudian fanatisme suku, ormas, budaya, golongan, itu kan udah lain, itu sudah syahwat. Kalau udah seperti itu, berarti hakikatnya lisannya mengatakan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hatinya justru membesarkan syahwat dan hawa nafsunya. Sarua jeung setan eta. Makanya apa bedanya orang yang seperti ini dengan orang yang munafik? Itu kan. Orang yang munafik bisa mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya kosong. Orang munafik bisa banyak ibadah, tetapi hatinya tidak ada keimanan. Nah, makanya oleh karenanya kita diberi nasihat oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana kita ini jangan sampai menjadi orang-orang yang hatinya mati, gitu kan? Mana teh leungit we. Ada 4 sebab atau 4 hal yang dapat membuat hati kita itu hidup. Nah, masih nyambung pada pembahasan kemarin ya. Ada 4 hal yang membuat hati kita hidup. Pertama, al-awwalu an-nadharu fil luqmah. Melihat atau memperhatikan makanan yang akan dimakan. Ini rokok punya siapa? Gitu. Kalau memang bukan rokok yang halal, bukan punya saya, atau mal disulut, nggak bakalan disedot. Kopi pun sama, teh sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok, makanan, pokok yang masuk ke perut aja udah. Itu harus dilihat. Kalau halal dimakan, kalau nggak halal ulah diemam. Gitu. 1. Yang kedua, al-faraghu lit-ta'ah, mengosongkan diri untuk melaksanakan ketaatan. Jangan sambil saya di sini misalkan saya disuruh puasa. Oh, bari jeung puasa bari bisnis lah, lumayan baik. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Bari puasa bari bisnis, puasa sambil bisnis. Nggak bisa, hatinya nggak akan sehat-sehat. Ya kan? Atau
apa namanya, zikir sambil tadi carmuk, semangat untuk melaksanakan ibadah supaya dilihat oleh orang lain di alam. Karena apa? Karena ketika misalkan orang lain melihat kita itu semangat dalam ibadah, maka kita akan dikasih rokok. Gitu. Itu dari mana bisa sehat hatinya kalau niatnya saja sudah seperti itu. Al-faraq li ta'ah. Dengan kedua, yang ketiga, siyanatul karomah, menjaga kemuliaan. Kemuliaan diri atau kemuliaan orang lain. Kalau kemuliaan diri, otomatis jangan melakukan hal-hal yang sekiranya berpotensi fitnah untuk dirinya. Jadi misalkan apa? Misalkan dia itu apa ya? Sengaja iseng dengan orang lain. Mama Rosid punya mobil. Kemudian sengaja mobilnya ini kempesin. Ya. Itu kan berarti dia tidak memuliakan diri sendiri. Gitu kan? Tetapi dia membiarkan dirinya sendiri menjadi orang yang hina, orang yang rendah di sisi manusia. Kalau masih seperti itu, diri sendiri saja tidak dimuliakan, kemuliaannya tidak dipertahankan, dari mana mau sehat hatinya nama? Itu susah. Atau orang lain, misalkan Mama Rosid ini adalah musuh saya, maka apapun yang berkaitan dengan Mama Rosid, lagi benernya lagi salahnya nih, misalnya saya memfitnah nih, Mama Rosid mah tukang bohong, suka mengadu domba, dia memiliki sifat hasud, dia tuh iri, dengki, dendam, mengadu domba, dan seterusnya. Pokok semua penyakit ditempelkan ke Mama Rosid, padahal Mama Rosid nggak seperti itu. Berarti ini adalah gambaran bahwa saya ini tidak memiliki jiwa yang sehat, tidak dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan orang lain. Kalau nggak bisa menjaga kemuliaan diri sendiri dan orang lain, jangan harap hatinya itu akan sehat. Itu ketiga. Dan yang keempat adalah tarku ma yashghuluka anillah, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah empat hal, apa bahasa ininya, kalau obat itu apa? 4 resep agar hati kita ini sehat. Diulangi lagi, yang pertama adalah memperbaiki makanan, tidak memakan kecuali yang halal, atau tidak masuk dalam perutnya kecuali yang halal. Yang kedua adalah mengosongkan diri, fokus dalam melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, menjaga kemuliaan diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat adalah meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah 4 resepnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada diri kita, agar hati kita ini menjadi hati yang sehat, hati yang enggak julid ke orang lain. Wa kana Sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullahu ta'ala yaqul wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Gus Hajiz, ketika misalkan kita berzikir nih, yang jadi imam nggak tahu Ustadz Irfan atau Ustadz Atsu, Ustadz Atek ya. Nah kan, ketika berzikir seorang makmum tidak ikut berhenti. Kalau imam misalkan udah berhenti misalkan ya, tapi si makmum zikir gimana itu Bang? Si makmum ada, imam pemimpin zikir udah berhenti gitu. Tapi si makmum zikir baik. Bisa ada pertanyaannya. Jadi itu diperbolehkan enggak gitu dalam hal berzikir berjamaah? atau zikir mak. Jadi gini, kalau berzikir sebenarnya bebas, tapi karena kondisinya adalah kita ini sedang berjamaah. Yang namanya jamaah mah dia mah penumpang mah ikut sopir atau masa
sopirnya pengen berhenti sementara kita itu tetap lanjut gitu. Artinya udah ketika supirnya berhenti, ketika imamnya berhenti atau udah berhenti. Nah misalkan kita pengen lanjut, udah lanjutkan setelah si imamnya selesai doa. Begitu, termasuk dari adab. Prakteknya gitu. Betul. Atau misalkan keluar kemana gitu ya, pengen urusin zikir atau kalau di pesantren atau ke kampungnya gitu. Atau mau di majelis aja di majelis kayak begitu kan. Ya, kurang lebihnya demikian. Ya karena memang secara manfaat, secara efek ya, asar atau efek positif untuk hati dibandingkan antara orang yang zikir sendiri dengan orang yang zikir jamaah itu beda. Jadi lebih memiliki efek yang besar ketika kita ini zikirnya berjamaah. Gitu. Ibaratnya seperti kita ini mau menghancurkan sebuah batu segede ruangan iya. Amun dipantekan sorangan iraha anggesna. Iya, meskipun pakai bogem. Ya. Tapi ketika yang mukulin, yang mantekin deh, anu mantek itu banyakan 20 orang, 100 orang atau cepat ajur gitu kan. Itu gambarannya demikian. Begitu juga dengan penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Ketika ingin menghilangkan penyakit hati dengan zikir dan kita zikirnya adalah zikir sendiri, itu lama prosesnya. Tapi ketika zikirnya itu zikir berjamaah, itu lebih memberi efek yang besar dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati. Mengkonon aa. Nah itu. Tos. Paling supaya tidak ganggu ini ya, tidak ngeganggu ke yang lain. Misalkan dia pengen lanjut atau ke lalaunan heula meureun. Sampai yang lain itu beres. Sampai yang lain beres, artinya doanya udah beres baru menina rek ieu deui tah. Keras deui itu mangga. Nggak kena sama Allah. Mengerjakan bisa dieureun. Terus baik, dieureun baik, bisa bagaimana? Itu bisa, hari jadwal mah. Kondisinya kalau kondisi Semuanya. Ya. Jadi walhasil gini lah jawaban dari pertanyaan A tadi tanya. Bagaimana ketika imam ya selesai sementara kita masih pengen ya kan, makmumnya pengen lanjut. Karena keenakan itu. Karena keenakan misalnya imamnya udah capek misalkan. Atau nggak apa-apa lanjut tapi tadi volume suaranya dikurangi. Sampai si imamnya itu sudah selesai doa. Selesai doa mau kenceng lagi nggak masalah. Gitu. Saking si makmum keenakan nih, si imam kayaknya cuma 200 nih misalkan. Si makmum ngejar pengen 5.000 gitu misalkan. Contohnya gampang ke 5.000 mah, ingin 1.000 misalkan. Terus dia zikir aja tuh, terus zikir, saking nikmatnya itu zikir, menjiwai zikir. Nah itu apakah dibilang makruh atau dibilang bla bla atau gimana lah? Kalau di tasawuf nggak ada makruh-makruhan, pantes nggak pantes. Kalau di tasawuf mah, di tarekat mah, pantes nggak pantes. Ya secara ini aja sih itu pantes nggak gitu. Artinya madorotnya kepada yang lain. Artinya mengganggu ke yang lain atau enggak. Ngelihat dari situnya doang paling ya. Cuma bisa volumenya dikecilin. Terus kalau pengen membesarkan volume, paling ya setelah mereka amin selesai gitu. Terus wallahu taala alam. Bismillah para hadirin yang dimuliakan Allah taala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya menyarobal. Yang kurang lebihnya sama Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'allum ta'limun wa intifadha qira tazkir wal ifadah wal istifadah
wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadirnya ala kulli niyatin shalihah wa ala man nabi aslafuna sholihin ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana udu ya kana. Qala al-musannif Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ilan qala wa kana Az-Zafi rahimahullahu ta'ala yaqul wa kana Anas Az-Zafi Imam Zafi rahimahullah yaqul iku ngendika sapa Syekh Zafi kullu dzikrin utawi sakabeh zikir atau saben-saben zikir Zikir. Zafi di dia mah Kullu dzikrin utawi saben-saben zikir layam tadu kang ora dadi dawa apa zamanuhu mangsane zikir fahuwa mangko utawi zikir iku kata'ami kaya dene panganan alladzi la yasuddu kang ora nutupi apa ta'am jau atal akili ing lapare wong kang mangan. Wa kana lanana sapa Zafi iku yaqulu ngucap minal adabi kutub saking adab alla yaskuta utawi yen ora meneng. Sapa zakir wong kang zikir madama selagine ana sapa zakir iku yastalizu iku ngrasa lezat sapa zakir bizikri kelawan zikir. Fa in hasala mongko lamun hasil lahu kedue murid apa malalun apa kebosanan paminal adabi mongko kutub saking adab asukutu utai meneng. Kama kaya dene barang anahu temen setuhune kelakuan iku yukrohu dan makruhakan lahu kedue murid ba'da syab'i ing dalem sause warak apa niakula apa yang temangan sapa murid wa ba'da syab'i lan ing dalem sause kenyang warak al-mudhibi lan kang al-mudhibi ya itu bana lebati ini tak al-mudhibi kang ilangaken lil khusyu'i maring kekhusyuan al-mudhibi bana eta lobatin tama dibicen hiji anisali tawi enta salat sapa murid illa bahasi wa ba'da syibai al-mudhibi lil khusyu'i an yusalli au yukrahu anisali apa yang salat sapa murid illa angin ba'da hadmi dzalika ing dalam sause dan apa kalau di perut itu dan cerna mengkono makanan bikat roti zikri kelawan akeh zikir wadzalika lan utahe mengkono tadi an yamtad atau yukrahu an yakul wa an yusolli li anna jawarihahu krana temen setune pira-pira anggota badane murid iku tasiru dadi apa jawarih asiatan iku kang maksiat an kamalil iqbali saking sempurnane penghadapan Allahi azza wa jalla ing atase Allah azza wa jalla. Kaya mangka utawi al jawarihul asiyah iku ka ibadatil kurhi kaya dene ibadahe pemaksaan ala haddin sawain ing atase batasan kang padha. Fakama mangka kaya dene kelakuan la yuqbalu ora den trima apa islamu zimmi apa islami wong kang zimmi mukrohan hale kang den paksa. Kadzalika kaya mengkono-mengkono islamu zimmi la tuqbal ora den trima apa ada apa ibadatul abidi apa ibadahe wong kang ibadah mukrohan hale den paksa. Amin hunalan saking iki panggonan nawa gawe warna-warni sapa syari'us syariat sallallahu alaihi wasallam ala urada yang pira-pira wirid lil abdi kedua hamba. Paman mangko utawi sapane wong malah kang bosan sapa man an wirdin saking siji wirid intaqala mangko pindah sapa man ila wirdin maring wirid akhara kang weneh. Walau mafdulan lan senajan kang den luwihi.
Walau lam yakun lan lamun ora ana indal abdi ing dalem sandingi hamba apa malalun apa kebosanan lam yunawa mongko ora den warna-warni akan lahu kedue abad apa lauradu pira-pira wirid balik kana ana sapa murid atau abad iku kana ana sapa syariat Rasulullah iku yamuruhu perintahkan sapa rasul bidzikrin wahidin kelawan zikir kang siji ala dawam yang ngatasi ma yang kal malaikat qadini malaikat faham mongko paham sapa sira. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.